Mengapa negara kaya sumber daya alam bisa terjebak dalam kemiskinan? Adakah solusi untuk mengatasi hal ini? Dan adakah negara yang berhasil memanfaatkan kekayaan alamnya sehingga menjadi negara maju? Hi everyone, welcome back again to KO Careers. Mungkin kita sering mendengar bahwa memiliki cadangan minyak, gas alam, tambang yang berlimpah, tanah yang subur, serta bonus demografi akan menjadi kunci menuju kekayaan dan kesejahteraan suatu negara. Tapi mengapa negara-negara yang kaya akan sumber daya alam seringkali terjebak dalam kemiskinan? Sebagai contoh, Venezuela, sebuah negara yang dianugerahi cadangan minyak terbesar di dunia. Pada tahun 1970-an dan tahun 1980-an, Venezuela adalah salah satu negara terkaya di Amerika Latin dengan pendapatan per kapita yang tinggi dan memberikan banyak subsidi kepada penduduknya, terutama subsidi bahan bakar minyak. 95% pendapatan ekspor Venezuela berasal dari minyak. Ketika harga minyak jatuh pada tahun 2014, ekonomi Venezuela runtuh yang menyebabkan hyperinflasi yang sangat tinggi. Selanjutnya, pada tahun 2018, tingkat inflasi Venezuela mencapai 1 juta %, yang dimana ini merupakan yang tertinggi. Inflasi ini membuat masyarakat Venezuela mengalami kesulitan untuk mendapatkan kebutuhan pokok karena harga barang pokok yang naik karena inflasi ini. Contoh lain ada Republik Demokratik Kongo atau DR Kongo, yang kaya akan sumber daya alam mineral seperti timah, emas, dan juga kobalt. DR Kongo memiliki sekitar 50% cadangan kobalt dunia, yaitu bahan penting untuk baterai lithium ion, yaitu baterai yang digunakan untuk pembuatan barang-barang elektronik. Selain itu, Kongo memiliki cadangan berlian terbesar kedua di dunia setelah Rusia, yang bernilai sekitar 150 juta karat. Meskipun memiliki sumber daya alam yang melimpah, DR Kongo ternyata merupakan salah satu negara termiskin di dunia. Sekitar 70% penduduk DR Kongo hidup di bawah garis kemiskinan nasional, dengan 63% hidup dalam kemiskinan ekstrim. Menurut Bank Dunia, pendapatan per kapita DR Kongo pada tahun 2022 hanya $550 dan merupakan salah satu yang terendah di dunia. Selanjutnya, berbanding terbalik dengan negara yang tidak memiliki sumber daya alam seperti Singapura. Negara ini memiliki wilayah yang kecil dan hampir tidak memiliki sumber daya alam yang signifikan. Namun, dengan kebijakan yang pro-bisnis dan infrastruktur yang canggih, serta fokus pada sektor keuangan dan teknologi, telah membuat Singapura menjadi pusat keuangan dan teknologi global. Ini membuktikan bahwa daya pikir dan strategi ekonomi dapat mengatasi keterbatasan sumber daya alam. Lalu mengapa berbagai fenomena ini bisa terjadi? Nah, berbagai fenomena yang kita sebutkan di atas disebut dengan kutukan sumber daya alam atau resource curse. Ini adalah fenomena di mana negara atau wilayah yang kaya akan sumber daya alam, terutama non-terbarukan seperti mineral dan bahan bakar fosil, justru mengalami tingkat kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dibandingkan dengan negara yang tidak memiliki sumber daya alam sebanyak itu. Nah, ada 4 faktor mengapa fenomena ini bisa terjadi. Yang pertama, perekonomian yang terlalu bergantung pada sumber daya alam mentah. Harga sumber daya alam mentah di pasar global seringkali naik turun dan tidak stabil. Ketika harga turun, negara yang bergantung pada sumber daya alam mentah akan mengalami penurunan pendapatan dan juga mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi. Sebagai contoh lagi, Venezuela yang kita sebutkan di awal. Pemerintah Venezuela terlalu berfokus pada industri minyak dan gas bumi, dan mengabaikan sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, dan juga infrastruktur. Hal ini menyebabkan kualitas hidup yang rendah bagi rakyat Venezuela, dan menghambat pertumbuhan ekonomi yang jangka panjang. Nah, karena banyaknya pendapatan yang bisa dihasilkan dari industri minyak di Venezuela, hal ini menyebabkan terjadinya korupsi di Venezuela. Nah, korupsi ini diperparah karena kurangnya transparansi dalam pengelolaan sumber daya alam di Venezuela, terutama pada minyak bumi. Nah, hal ini menyebabkan hilangnya pendapatan negara yang signifikan dan memperburuk krisis ekonomi di Venezuela. Yang kedua, tidak adanya pengolahan bahan mentah ke bahan jadi. Negara yang mengekspor bahan mentah mendapatkan pendapatan yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara yang mengekspor bahan jadi. Hal ini karena bahan mentah butuh pengelolaan yang lebih lanjut untuk jadi barang jadi yang akan diekspor ke negara lain. Nah, mungkin banyak negara berkembang yang berpikir seperti ini. Kan kita sudah memiliki banyak sumber daya alam. Ngapain lagi kita mengolah yang membutuhkan waktu lama agar kita bisa mendapatkan penghasilan?
Padahal ketika suatu negara tidak mengolah bahan mentahnya sendiri, negara tersebut akan kehilangan banyak keuntungan, mulai dari penciptaan lapangan kerja, nilai tambah dari bahan tersebut, dan juga transfer teknologi. Yang ketiga, ketidakstabilan politik dan korupsi. Riset dari Bank Dunia menunjukkan bahwa keberlimpahan sumber daya alam seringkali menyebabkan korupsi dan juga ketidaksetaraan. Sumber daya alam yang melimpah bisa menjadi sumber pendapatan yang besar. Tetapi jika tidak dikelola dengan baik, hal ini dapat memicu persaingan dan konflik internal yang terjadi dalam suatu negara yang merugikan masyarakat negara itu sendiri. Seperti yang kita sebutkan di awal, hal ini terjadi di negara Kongo. Pada tahun 2023, DR Kongo berada di peringkat 170 dari 180 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi Transparansi Internasional, yang berarti DR Kongo merupakan salah satu dari 10 negara terkorup di dunia, yang menyebabkan sekitar 60% penduduk DR Kongo hidup di bawah garis kemiskinan. Nah, selain adanya korupsi di dalam pemerintahannya, konflik bersenjata dan kerusuhan politik sering terjadi di DR Kongo, yang mengganggu kegiatan ekonomi dan menyebabkan kerusakan infrastruktur di sana. Dan kemudian hal ini membuat para investor asing tidak mau berinvestasi di negara ini. Jadi ya, siapa yang mau berinvestasi di negara yang tidak stabil politiknya? Ya, hal ini sangat disayangkan, padahal DR Kongo memiliki wilayah yang luas, penduduk yang banyak, dan sumber daya alam yang melimpah. Tetapi karena adanya korupsi dan ketidakstabilan politik membuat negara ini malah menjadi negara yang miskin. Dan yang terakhir, rendahnya kualitas sumber daya manusia. Ketika sumber daya manusia tidak memiliki keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mengelola dan mengolah sumber daya alam secara efektif, negara tersebut akan kehilangan banyak keuntungan dari sumber daya alam mereka. Nauru, sebuah pulau kecil di Pasifik, memiliki salah satu cadangan fosfat terbesar di dunia. Nauru mengalami lonjakan pendapatan yang signifikan pada tahun 1970-an dan awal 1980-an. Ya, sayangnya kekayaan mendadak ini tidak dikelola dengan baik. Alih-alih untuk berinvestasi, banyak penduduk Nauru mengalihkan sebagian besar kekayaan mereka untuk bermewah-mewahan, terutama untuk membeli mobil mewah. Nah, kecenderungan membeli mobil mewah ini tidak sebanding dengan pulau Nauru yang kecil. Ya, karena di Nauru hanya memiliki satu jalan raya saja. Itu pun tidak terlalu bagus, dan kita bisa mengelilingi negara ini hanya setengah hari tanpa menggunakan mobil. Ya, buat apa mobil mewah itu? Padahal pada saat itu Nauru merupakan salah satu negara dengan pendapatan tertinggi di dunia. Tapi penduduknya hanya menggunakannya untuk konsumsi dan tidak menggunakan ke hal lain, terutama untuk investasi. Akibatnya, saat kekayaan fosfat menurun, ekonomi Nauru mengalami kejatuhan yang tajam dan negara Nauru mengalami kesulitan finansial yang serius dan membuat negara ini jatuh miskin. Lalu, apa solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi kutukan sumber daya alam ini? Ada beberapa solusi yang bisa dilakukan. Yang pertama, diversifikasi ekonomi, yaitu dengan melibatkan diri dalam sektor ekonomi yang beragam. Hal ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada satu sektor sumber daya alam. Contoh kasusnya yaitu negara Norwegia yang telah berhasil mengelola kekayaan alam mereka. Negara ini kaya akan minyak dan gas. Nah, negara Norwegia tidak hanya berfokus pada sektor minyak dan gas. Negara ini juga beralih ke sektor ekonomi lain seperti teknologi, pendidikan, dan juga pariwisata. Nah, diversifikasi ekonomi ini membantu Norwegia menciptakan pendapatan negara yang stabil dan mengurangi ketergantungan Norwegia dari pendapatan minyak dan gas. Yang kedua, transparansi dan tata kelola yang baik. Negara-negara yang berhasil mengelola sumber daya alam mereka memastikan adanya transparansi dalam manajemen pengelolaan sumber daya alam mereka. Sebagai contoh, negara di Afrika yaitu Botswana. Nah, Botswana mampu mengelola sumber daya alam mereka, terutama berlian, dengan mengimplementasikan kebijakan tata kelola yang transparan, sehingga minimalisir terjadinya korupsi di sana. Nah, pendapatan dari ekspor berlian ini digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan juga kesejahteraan masyarakat mereka secara keseluruhan. Yang ketiga, pembentukan dana keberlanjutan. Negara-negara seperti Chile dan Kuwait telah membentuk dana keberlanjutan yang disisihkan dari pendapatan sumber daya alam mereka. Contohnya, Chile memiliki Sovereign Wealth Fund yang memberikan kontribusi signifikan pada keberlanjutan ekonomi negara. Dana ini digunakan untuk berbagai hal seperti investasi, pendidikan, dan juga pembangunan jangka panjang. Yang terakhir, pengembangan sumber daya manusia. Investasi dalam pendidikan, pelatihan, dan juga keterampilan manusia merupakan langkah penting untuk menciptakan keberlanjutan ekonomi. Karena adanya sumber daya manusia yang berkualitas dan juga sumber daya alam yang melimpah, ini merupakan perpaduan yang cocok untuk membangun ekonomi yang maju. Sebagai contoh, Amerika Serikat. Amerika Serikat menghasilkan kekayaan ekonomi yang signifikan melalui pengembangan sumber daya alam dan juga manusianya.
Ini dilakukan dengan adanya inovasi teknologi dan pendidikan tinggi yang berkualitas. Nah, contoh pendapatan Amerika Serikat selain dari sumber daya alam mereka adalah industri musik dan juga film. Nah, seperti yang kita tahu, film dan musik Amerika Serikat sangat terkenal di dunia. Nah, industri ini berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan. Film Hollywood misalnya dapat mempromosikan destinasi pariwisata dan mendatangkan pendapatan dari wisatawan yang tertarik oleh gambaran Amerika Serikat seperti yang mereka lihat di film. So, lalu bagaimana dengan Indonesia? Apakah Indonesia juga mengalami kutukan sumber daya alam? Nah, akhir-akhir ini pemerintah Indonesia telah berupaya untuk mengatasi masalah sumber daya alam dengan melakukan diversifikasi ekonomi. Berikut beberapa contohnya. Yang pertama, meluncurkan program hilirisasi, terutama hilirisasi nikel, untuk meningkatkan nilai tambah dari sumber daya alam, dan juga akan membuka banyak lapangan pekerjaan baru di sektor industri ini. Yang kedua, pengembangan sektor pariwisata. Indonesia memiliki potensi wisata yang besar dengan negara yang luas, keindahan alamnya, dan juga budaya yang kaya. Seperti yang kita tahu kan, banyak wisatawan yang datang ke Indonesia hanya berfokus ke daerah Pulau Bali saja. Tapi sebenarnya banyak tempat wisata menarik lainnya di Indonesia. Cuma ya terkendala karena kurangnya infrastruktur di sana, sehingga tidak menarik banyak minat wisatawan. Dan semoga pemerintah Indonesia mampu mengatasi berbagai permasalahan ini. Dan yang terakhir, pengembangan sektor ekonomi kreatif. Nah, Indonesia sendiri memiliki banyak talenta kreatif di berbagai bidang, seperti budaya, kuliner, musik, film, dan juga teknologi. Dan semoga setiap sektor ini bisa dimanfaatkan dengan baik untuk pertumbuhan ekonomi negara. Nah, upaya-upaya di atas diharapkan dapat membawa Indonesia ke arah pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. So, bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah Indonesia bisa terhindar dari kutukan sumber daya alam? Dan inilah pembahasan tentang kutukan sumber daya alam. Jika kalian ada saran atau mau menambahkan atau mau bertanya, bisa saja langsung tulis di kolom komentar. Thanks for watching these videos. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you in the next video and bye-bye. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so